Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tidak terasa akhir Maret pun sudah mendekat ketika kami siap-siap merayakan Palm Sunday, merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. Semua adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua persiapan khusus yang panitia kami yang bekerja keras mempersiapkan semua ini Tuhan. Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan jasmani, rohani. Dan juga kami semua diberi semangat baru untuk merayakan Palm Sunday, menyambut Jumat Agung dan Paskah Tuhan dengan penuh sukacita dan kemenangan dan sebuah tekad boleh membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Kami doakan jiwa-jiwa baru ya Tuhan yang akan hadir dan menerima berkat yang istimewa dari Tuhan sendiri. Sekarang kami ingin belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini. Pakai dia menjadi saluran berkat buat kami, pakai Putri menerjemahkan dengan jelas dan benar. Kami mengerti firman, kami melakukan firman di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah Raja segala Raja. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Lukas 19, 28 sampai 40. Kita membaca bersama-sama, saudara bisa lihat di handphone saudara atau melihat di layar. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk, di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Puji nama Tuhan. Saya membaca sebuah cerita, suatu kali ada 3 orang insinyur yang bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Satu dari Amerika, satu dari Jepang, dan satu dari Indonesia. Nah, suatu hari ketiga insinyur ini sama-sama buang air kecil di toilet. Kemudian insinyur Amerika itu setelah buang kecil, dia cuci tangan dan dia membersihkan tangannya. Memakai tisu banyak sekali. 1 bersih, 2, 3, sampai teliti bersih sekali. Temannya menoleh, lalu dia berkata, "Kami di Amerika sudah terlatih bahwa harus teliti dan cermat." Lalu yang kedua, insinyur Jepang habis kencing, dia juga cuci tangan, dia hanya ambil selembar tisu. Dan dia bersihkan tangannya sampai bersih. Lalu temannya melihat dia katakan, "Kami insinyur di Jepang dilatih bukan hanya harus teliti dan cermat, tapi juga harus hemat. 1 sudah cukup." Saudara di agensi pakai berapa tisu ya? Lalu
Yang ketiga, insinyur Indonesia. Habis kencing, dia tidak cuci tangan. Teman-temannya kaget. Dia katakan, kami di Indonesia dilatih untuk lebih cermat dan teliti dari insinyur Amerika. Ya, lebih cermat dan lebih hemat dari insinyur Jepang, sebab kami kencing, tidak pernah kena tangan. Jadi tidak perlu cuci tangan. Jadi siapa lebih hebat? Siapa lebih hebat? Indonesia. Pak Amri, kira-kira toilet pria perlu tisu lagi gak? Saudara, ilustrasi ini mengajar kita bahwa manusia cenderung menyombongkan dirinya. Entahkah menyombongkan negaranya, menyombongkan pendidikannya, menyombongkan kekayaannya, menyombongkan kehebatannya, menyombongkan sukunya, dan hal-hal lain kehebatan di dunia ini. Selalu ingin melebihi orang lain. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Bacaan kita hari ini mengajar kepada kita bahwa dia adalah raja segala raja, dia pencipta segala sesuatu, dia penguasa alam semesta, tapi Kristus rela turun inkarnasi menjadi manusia sempurna. Bahkan dalam hidupnya di dunia ini, dia menampilkan dirinya sebagai seorang yang sederhana, yang rendah hati, yang lemah lembut, tidak pongah, tidak congkak, tidak arogan. Setelah Yesus mengumumkan penderitaan dan kematiannya sebanyak 3 kali. Setelah itu, Yesus kemudian menuju ke Yerusalem. Sebab dia tahu jelas bahwa waktunya sudah sangat dekat untuk mati di atas kayu salib. Dia tahu jelas bahwa kehendak Bapa bagi dia harus naik ke atas kayu salib. Kemuliaan, kerajaan, kuasa, pujian, penyembahan, dan semua yang akan diterimanya nanti harus melalui jalan salib. Gak ada pilihan lain. Dia mengerti itu. Sebab itu dia pesan murid-muridnya. Ya, mempersiapkan perjalanannya. Ya, memasuki kota Yerusalem. Nah, dari bacaan kita hari ini kita mau belajar minimal ada beberapa 3 pelajaran yang sangat penting ya tentang Yesus Kristus sebagai raja segala raja. Yang pertama, Kristus adalah raja yang lemah lembut dan rendah hati. Itu bisa kita lihat dari ayat 33 sampai 36. Jelas Yesus Kristus berbeda dengan raja dunia yang materialistik, yang cenderung menyombongkan dirinya, yang cenderung itu mengandalkan kegagahan, kehebatan, kekuatan, kuasa, tangan besi, diktator bahkan. Ya, secara tradisi, raja dunia itu menunggang kuda yang paling gagah dan paling kuat. Melambangkan kehebatannya dan kekuatannya. Tapi Yesus Kristus memilih mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Pilihan yang sangat kontras. Ketika dunia mengandalkan kekuatan secara materi, Yesus menampilkan dirinya sebagai seorang yang lemah lembut, walaupun raja segala raja. Seorang yang rendah hati. Itulah simbol dari keledai muda. Ya, yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Tadi kita baca luar biasa sekali bukan? Dia pesan muridnya itu untuk ke desa tertentu, seolah-olah dia sudah atur segalanya. Ada passwordnya ketika mengambil keledai, passwordnya apa? Tuhan memerlukannya. Ketika Tuhan bilang Tuhan memerlukannya, pasti orang itu menyerahkan. Saya nggak tahu pernah nggak saudara hari ini mendengar bisikan Tuhan bilang Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukanmu. Kalau itu kamu dengar, jangan pernah kamu menolaknya. Dan kemudian Yesus menunggangi keledai itu dengan lemah lembut. Ya. Napoleon Bonaparte, kalau saudara pernah dengar namanya, adalah seorang panglima militer Prancis. Dan dia menjadi kaisar yang menaklukkan banyak wilayah di Eropa, khususnya di awal abad 19. Pada akhir hidupnya, masih sangat muda, 52 tahun. Di ranjang kematiannya, dia melihat foto atau gambar dari Tuhan Yesus yang disalibkan. Dan kemudian dia berkata,
Aku telah gagal menaklukkan dunia dengan kuasa, dengan militer, dengan senjata, dengan kehebatanku, dengan apapun yang aku punya. Aku telah gagal. Tetapi orang itu, dia menunjuk kepada Kristus. Dia telah berhasil menaklukkan seluruh dunia dengan cinta kasih dan kelemah lembutan. Itulah raja segala raja yang berbeda dengan raja dunia. Permisi tanya kawanku, hari ini apa yang kau andalkan dalam hidup ini? Atau siapa yang kau andalkan dalam hidup ini? Terus terang ketika maut datang menjemput, siapa atau apa yang kau andalkan? Seluruh manusia di muka bumi ini ketika maut datang menjemput, pasti tidak berdaya. Hanya Yesus Kristus, Raja segala raja, dia mampu, dia sanggup, dan dia sudah mengalahkan maut atau kematian. Itu sebabnya dalam Matius 11:28 Yesus mengundang semua manusia berkata, mari datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu, kedamaian bagimu, ketenangan bagimu. Menghadapi apapun, termasuk menghadapi maut. Apa beban hidupmu yang paling berat hari ini? Saya tidak tahu. Mungkin financial, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga, mungkin relasi, atau apa saja. Jadi dia tahu, yang pasti jangan memikulnya sendiri. Terima undangan Tuhan Yesus. Terima undangan itu, serahkan bebanmu kepadanya. Jangan mengandalkan tokoh manapun kecuali Yesus Kristus. Sebab ketika saudara mengandalkan manusia atau materi, pasti saudara akan gagal, kecewa, dan hancur pada akhirnya. Tapi andalkan Kristus, sebab dia raja segala raja. Saya baca kesaksian seorang ibu yang bernama Donna. Ya, dia kerja berat sekali. Dia saksikan suatu hari dia pulang kerja, dia sudah tidak tahan. Dia lelah, dia capek. Dia kemudian masuk ke kamarnya, dia membantingkan dirinya di ranjang dan dia katakan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Biarkan aku tidur, biarkan aku istirahat, biarkan aku bisa tidak bangun lagi karena aku sudah tidak sanggup. Dia tidak sadar ketika dia mengeluh kepada Tuhan. Dia tertidur dan waktu tertidur itulah dia bermimpi. Tuhan berkata, hai Donna, waktumu belum tiba, kenapa kamu minta cepat-cepat pulang? Aku punya waktu tertentu bagimu. Tuhan, kau tahu, aku sudah tidak tahan, Tuhan. Tuhan mengatakan, bukankah sudah kukatakan, datang kepadaku dan serahkan seluruh beban hidupmu. Saya tahu Tuhan pasti akan bicara itu, Matius 11:28 kan. Saya tahu Tuhan akan bilang itu, tapi Tuhan, aku sudah tidak tahan. Itu sebabnya Tuhan, aku tidak kuat lagi. Lalu suara itu berkata, hai anakku. Dia melihat sebuah cahaya muncul di kamarnya. Dan dari cahaya itu berkata, mungkin kau merasa dirimu beban berat, aku ingin beritahu kepadamu, ada orang lain yang bebannya lebih berat daripadamu. Kamu mau melihat beban orang lain kah? Dan mau coba memikulnya kah? Saya tunjukkan kepadamu beberapa. Julie, dia tampak kaya raya, punya 3 orang anak manis-manis, pakaiannya bagus-bagus, dia setir mobil yang mewah, tapi kalau kamu lihat ke dalam hidupnya, dia ada seorang mertua yang sangat galak, yang tiap hari menganiaya dia, menghina dia, dan sadis. Mau lihat yang lain? Ada Dewi, dia cantik, dia selalu girang, gembira, tapi faktanya dia sakit diabetes, dan suaminya abusive. You mau lihat Intan, dia kaya, bisnis yang lancar, dan dia selalu tersenyum, tapi dia kecanduan narkoba dan alkohol. Kamu mau lihat yang lain? Semuanya punya beban yang berat. Flora misalnya, beban berat juga. Dia pelihara 3 orang anak tanpa suami, sendirian. Citra, dia menikah karena paksaan, dan sering ditinggal, dan dia kesepian. Kartini, oh dia artritis, lanjut usia, dan suaminya ada di panti jompo. Oh Tuhan, kata si Donna, beban mereka semua sangat berat. Ya Tuhan, kembalikan saja bebanku. Aku rela memikul bebanku. Tuhan bilang,
Anakku, jika engkau percayakan kepadaku bebanmu, akan menjadi lebih ringan. Aku akan menolongmu memikulnya. Dan Donna berkata, saat itu terasa bebannya ringan sedikit. Tapi Tuhan mengatakan, serahkan semuanya. Serahkan semuanya. Sebab semua tadi nama-nama temanmu, ya, Julie, Dewi, Intan, Flora, Citra, Kartini, dan lain-lain, mereka semua menyerahkan bebannya kepadaku di sini. Dan mereka bisa menanggungnya dan menjalaninya. Kau pun bisa. Serahkan semuanya. Donna berkata, saat itulah aku menanggalkan semua bebanku di kaki Tuhan Yesus. Dan cahaya itu menghilang. Dan saat itulah aku terbangun dan aku rasakan kekuatan baru. Dan sejak saat itu, aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sebab sebelum cahaya itu pergi, ada suara berkata, anakku, aku tidak pernah akan meninggalkanmu. Aku tidak pernah akan membiarkan kamu. Saudaraku, apakah engkau mirip dengan Donna? Apakah hari ini kau hadir di sini, kau mirip dengan Donna? Yang merasa beban berat, yang merasa tidak tahan, yang berkata, aku ingin stop saja Tuhan. Kalau boleh aku tidur dan tidak bangun lagi. Jangan, saudara, bangkit. Kalau waktumu belum tiba, belajar menyerahkan seluruh beban hidupmu. Terima undangan Tuhan Yesus. Ini sebuah kesaksian yang baik. Tapi poin saya di sini, bukan mengajar saudara untuk membandingkan diri dengan orang lain ketika saudara tidak tahan dalam memikul bebanmu. Sebab setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki beban yang berbeda. Jadilah dirimu sendiri dan terimalah dirimu sendiri dan belajarlah bukan saja menerima diri tapi menyerahkan dirimu dengan seluruh bebanmu kepada Tuhan Yesus, Raja segala raja. Dia akan menolongmu. Dia akan memberimu kelegaan, kedamaian. Sebab dia Raja damai yang sejati. Amin. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Raja yang membawa keselamatan. 37-38. Tuhan Yesus dielu-elukan sebagai Raja. Disambut oleh orang banyak dengan sorak-sorai yang luar biasa. Ayat 38 mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja segala raja. Kalau kita bandingkan dengan Matius 21 ayat 9, itu teriakannya dimulai dari Hosana. Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja segala raja. Kemudian ada kutipan persis seperti Lukas 2:14. Malaikat pertama Gabriel mengumumkan kehadiran Kristus di malam Natal pertama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Berita pertama kehadiran Kristus diumumkan kembali ketika dia masuk Yerusalem sebagai Raja damai, Raja segala raja. Ini menunjuk apa? Ini menunjukkan penggenapan mesianik. Kristus datang sebagai Mesias yang asli. Dia datang bukan sebagai juru selamat atau raja dunia yang menyelamatkan Israel secara politik dan militer. Tidak. Dia datang untuk menyelamatkan semua manusia, semua suku bangsa, tanpa kecuali bukan hanya Israel. Dia menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Itu Mesias yang sejati, juru selamat yang sejati. Yang membuat kita boleh berdamai dengan Allah Bapa yang maha adil. Yang harus menghukum dosa, mau atau tidak mau. Tapi dia menghukum anaknya sendiri. Luar biasa. Ini yang tidak dimengerti oleh 97% orang Israel. Saya mencoba mengencourage teman-teman yang ikut study tour, baik dari sini, dari Indonesia. Saya bawa traktat, ayo bagi traktat minimal ceritakan Yesus sebagai Mesias. Semua tour guide kami bukan orang Kristen, ya, Arab yang Muslim, dan yang di Israel adalah Yahudi asli. Saya coba menginjili dia, ceritakan Mesias, tapi dia percaya Mesias akan datang sebagai Raja Israel. Mesias yang politis, ya, saudara melihat, kalau saudara melihat Dome of the Rock yang kubah emas itu, saudara. Itu adalah wilayah yang menjadi konflik terbesar hari ini antara Arab dan Israel.
Sebab keduanya percaya itu adalah tempat yang maha kudus, Gunung Moria, di mana Abraham mempersembahkan anaknya. Yang satu percaya mempersembahkan Ishak, dan yang satu percaya mempersembahkan Ismail. Konflik itu tidak pernah akan selesai sampai Yesus datang. Sebab itu kata firman Tuhan, gara-gara Bapak Abraham. Sekarang dikuasai oleh otorita Palestina, walaupun di wilayah Israel. Orang Yahudi cuma boleh sampai tangga yang paling bawah, berdoa menangis di situ, supaya suatu hari kelak bisa dikembalikan kepada Israel, bisa dibangun bait Allah yang baru. Mereka menantikan lembu berwarna pink untuk dipersembahkan sebagai korban. Penebus salah, korban keselamatan bagi Tuhan. Saya mengatakan tidak pernah akan terjadi. Sebab Kristus datang sebagai korban yang sempurna. Kita tidak butuh korban binatang. Yesus sudah datang sebagai Mesias. Itu yang menjadi konflik. Yang satu klaim milik mereka, yang satu klaim milik mereka. Dan kalau benar-benar Israel mengambil wilayah itu, saya yakin perang dunia ketiga akan terjadi. Sebelum berpisah dengan tour guide Israel, saya katakan, please kamu baca lagi Perjanjian Baru. Please baca lagi surat Paulus. Dia juga orang Yahudi. Dia juga seorang yang belajar, dia murid Gamaliel. Kristus, Mesias sudah datang. Hanya 3% hari ini yang percaya Yesus Kristus datang sebagai Mesias. 97% masih perlu didoakan. Ketika mereka menantikan Mesias yang tidak tepat. Saya tidak tahu hari ini saudara punya juru selamat Mesias yang sejati tidak. Tapi Filipi pasal 2 ayat 9-11 mengatakan Yesus hadir sebagai Raja segala Raja. Dan membawa keselamatan dan damai sejahtera. Dan dia sudah menang. Dan suatu hari semua lutut akan bertelut. Dan semua lidah akan mengaku dia adalah Raja segala Raja. Saya bilang sama dia, kalau Mesias yang kamu tunggu belum kembali dan kamu harus mati, ingat, terima Yesus Kristus menjadi juru selamatmu. Itu jalan terakhir. Dia bangkit dari kematian. You mengantar kami melihat kuburan Yesus yang bangkit. You sendiri tidak percaya. Saya coba injil lagi 2 orang Yahudi, teman-teman beli diamond. Saya nginjili karyawan yang jual diamond. Lalu bosnya datang, mungkin terganggu, saya injili juga bosnya. Saya katakan, tunggu, Mesias yang kamu tunggu itu tidak tepat sebab Kristus sudah bangkit. Saya kasih dia traktat. Tapi mereka menghargai dari komunikasi yang dilakukan. Paling tidak hutang Injilku, aku coba sudah bayar kepada mereka. ABC News suatu hari, saudara, beberapa waktu yang lalu, di kota Huntersville, North Carolina, ada sebuah berita, seorang karyawan di rumah duka bernama Kenneth Brook, 48 tahun. Dia tertidur di sebuah ranjang, ya, di rumah duka, ya, bukan rumah duka, rumah kremasi. Dia kerja di situ, kecapean, kemudian dia tidur di ranjang usungan itu. Tertidur. Nah, temannya tidak tahu, dia kira itu mayat selanjutnya yang akan dimasukkan ke dalam oven. Lalu dia masukkanlah teman tidur itu ke oven, dinyalain saudara. Lalu terdengar suara hanya kurang dari 15 detik teriak, kemudian dimatikan. Sudah meninggal. Ini accident yang sangat menyedihkan. Setelah diperiksa ternyata karyawan yang memasukkan ke oven itu adalah karyawan baru. Dia tidak mengerti. Dia harus berurusan dengan kepolisian. Poin saya, saudara, you tidak tahu kapan maut itu datang. Hidup itu sangat singkat. Siapa yang pikir dia istirahat tidur, tahu-tahu sebentar kemudian game over? Gak ada yang tahu. You tidak tahu kalau kamu besok masih bernafas atau tidak, you tidak tahu. Maut begitu singkat. Permisi tanya, kalau malam ini adalah malam engkau yang terakhir, kamu punya juru selamat yang asli gak? Kamu punya Mesias yang asli atau tidak? Ini pertanyaan paling penting.
Kamu sudah berdamai dengan Allah Bapa atau tidak ketika berdiri di hadapan Tuhan, hakim segala hakim, raja segala raja. Jika kamu tidak yakin, terima Kristus saat ini ketika masih bernafas. Ketika kau diizinkan duduk di sini dan masih bisa mendengar firman Tuhan. Ingat, iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Jangan andalkan usahamu. Semua orang yang kita ketemu di Jordan, di Mesir, di Israel, saya bicara, saya ngobrol, mengandalkan usahanya. Mereka memasuki bulan puasa. Saya coba sharing bahwa usaha manusia sia-sia. Kalau bisa dengan usahamu mendapatkan sorga, alangkah murahnya sorgamu. Sebab bisa kau beli dan dapatkan dengan usahamu yang tidak sempurna. Pasti sorgamu tidak sempurna. Logika. Sorga hanya diterima dengan iman dan anugerah. Sebab Kristus sendiri membayar dengan nyawanya yang melebihi segala usaha manusia. Itu yang perlu saudara kabarkan jika saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara sudah percaya belum? Kalau belum langsung terima. Kalau sudah, saya ingin tanya, benar apa tidak benar? Asli apa tidak asli? Asli gak angkat tangan? Takut angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, kalau ya asli, pasti ada perubahan. Apa tandanya? Pasti ada perubahan. Sebab 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Coba cek diri sendiri, mari kita sama-sama cek diri sendiri. Dulu mungkin kamu egois dan arogan. Apakah hari ini menjadi lebih peduli sama orang lain dan lebih rendah hati? Dulu mengejar harta dunia, apakah hari ini kamu mengejar harta sorgawi, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan? Dulu mencintai ajaran dunia, apakah hari ini mencintai firman Tuhan? Ada perubahan, ada perubahan. Dulu suka ke tempat-tempat hiburan dunia yang menggoda kamu berdosa, sekarang sukanya ke gereja, beribadah, melayani, khususnya agensi. Dulu membenci orang dan ingin balas dendam, sekarang kamu bisa mengampuni, memaafkan dan mengasihi orang lain. Dulu kamu pelit, tapi sekarang murah hati. Tidak hitung-hitungan. Berbuat baik kepada orang lain. Bagi berkat. Dulu kamu jadi batu sandungan, tapi sekarang kamu menjadi berkat. Membantu orang menjadi batu loncatan. Lewat kesaksianmu. Orang lebih maju, lebih sukses, lebih berhasil. Coba periksa diri sendiri, saudara dan saya. Mari sama-sama periksa. Ada perubahan kah? Saya ngeledek istri saya suatu hari. Saya bilang, saya minta maaf ya, saya coba membahagiakan kamu, tapi kayaknya kamu kurang bahagia. Saya ini memang dari dulu keras kepala, membandel, ya, kayaknya tidak ada perubahan. Masa sih, dia bilang. Dia nggak percaya, sebab dia lihat perubahan itu. Teman, saya belum cek listnya, berapa yang sudah berubah, dari apa menjadi apa. Sekarang saudara sama-sama, mari kita belajar memeriksa diri. Benarkah ada perubahan yang lebih baik, lebih benar di dalam Tuhan sesuai firman-Nya? Kita sama-sama bertumbuh, lebih memuliakan Tuhan. Sebab kelak akan tiba hari penghakiman. Sebelum tiba hari penghakiman, mungkin kamu pergi dulu. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Yang ketiga, Kristus adalah Raja yang berdaulat atas seluruh alam semesta. 39 sampai 40. Orang Farisi iri hati ketika Yesus dielu-elukan, dipuji, ya, disorak-sorai dengan penuh sukacita. Mereka iri hati dan marah. Kemudian mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Guru, tegur murid-muridmu itu. Yesus bilang, kalau mereka diam, batu akan berteriak. Artinya apa? Tuhan, Raja segala raja itu punya daulat yang luar biasa. Yang maha kuasa. Kalau dia mau pakai siapa saja bisa, termasuk batu pun bisa dipakai oleh dia. Untuk mengabarkan Injil, memenangkan jiwa dan memuliakan Bapa di sorga. Sebab dia Raja segala raja. Yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh alam semesta tanpa kecuali. Jadi jangan coba-coba pikir, kalau gak ada saya. Ya. Pekerjaan Tuhan adalah kesempatan. Pelayanan Tuhan adalah kesempatan yang dia berikan. Jangan menjadi arogan dan berkata, harus bergantung saya. No.
Itu sebabnya saya larang, jangan sebut ini gereja Pak Edi. Kemarin seorang berkata, saya ke dokter, ke tempat terapi, ditanya kemana IGNC, gak tahu. IGNC di mana? Ya, siapa pendetanya? Edi Vences, langsung tahu. Jadi lebih enak bilang gerejanya Pak Edi. Saya bilang, jangan, tetap IGNC. Gereja Tuhan, ya. Yang paling berjasa adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih beri saudara kesempatan, hargai itu, terima itu, pakai itu. Sebab kamu tidak tahu kapan kesempatan ditutup. Jangan kira kalau gak ada saya maka ini pelayanan gak jalan. Siapa bilang? Pasti akan berjalan. Sebab batu pun Tuhan bisa pakai. Mari kita mengenal karunia kita masing-masing. Mari kita mempraktekkan karunia yang dititipkan oleh Tuhan. Maka bertemu dengan Tuhan dia akan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya baca sebuah cerita, ada seorang gadis remaja, ya tiap pagi dia masak sarapan untuk bapaknya, dan setiap kali masak sarapan dia selalu bernyanyi. Lagunya sama terus, yaitu apa? Lagu melayani lebih sungguh. Dia nyanyi terus. Papanya setiap kali dia bikin sarapan selalu baca koran, gak pernah perhatikan dia nyanyi. Tapi suatu hari ketika koran yang dibaca bapaknya itu tidak ada yang menarik. Bapaknya taruh koran dan mulai mendengar anaknya nyanyi. Ulang-ulang. Wah, ternyata suara anakku merdu juga ya. Lalu dia panggil anaknya, Noni sini. Noni datang, ada apa ya? Ternyata suaramu merdu juga. Kenapa kamu gak ikut vokal grup remaja? Atau ikut singers tuh. Ya, gereja kan butuh pelayanan singers. Aduh, Bapak ngaco. Loh, ngaco gimana? Papa sudah dengar suaramu merdu. Bukan gitu, Pak. Setiap kali saya bikin telur setengah mateng, saya harus nyanyi lagu itu 3 kali. Dan kalau pas 3 kali berhenti, itu setengah mateng. Nah, sekarang saya bingung nih. Saya balik ke dapur, itu telur setengah mateng, atau masih mentah, atau sudah kematangan. Jadi rupanya selama ini, motif dia bernyanyi adalah untuk apa? Timernya dia. Gak salah sih, saudara tetap boleh masak sambil nyanyi, puji Tuhan, it's okay. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, bahwa kamu harus mengenal karuniamu dan kamu harus melayani dengan motif dan tujuan yang benar. Ini. Apa motivasinya you melayani Tuhan? Apa tujuannya kamu melayani Tuhan selama ini? Aku tidak tahu. Kalau saudara tidak punya motif dan tujuan yang benar, hidup dan aktivitas saudara akan seperti mesin, rutinitas. Ulang, lama-lama apa? Bosen, jenuh, ya, kecewa, cepat putus asa, dan cepat quit. Gak tahan, gak setia, gak suka cita. Sebab apa? Seperti mesin. Izinkan saya tanya, selama ini apa motifmu? Apa tujuanmu? Melayani? Cari teman? Menghabiskan waktu? Iseng-iseng? Mudah-mudahan ketemu jodoh bagi yang single. Apa motif dan tujuanmu? Punya kepentingan diri? Punya agenda pribadi? I don't know. Saya tidak tahu, saudara yang tahu. Tapi bila hari ini motivasimu dan tujuanmu menyimpang, cepat-cepat perbaiki. Sebab dia Raja segala Raja Kristus. Dia akan menghakimi dan mengenal dirimu sampai ke paling dalam hati nuranimu. Motivasi yang paling benar adalah mengasihi Tuhan. Motivasi, tujuan yang paling benar adalah memuliakan Bapa di sorga. Menjadi berkat untuk orang lain. Sebelum berangkat ke Holy Land, dalam tour bersama saya sempat kunjungi Budi Sayogyo. Di rumah sakit waktu itu. Masuk rumah sakit, kemudian saya lihat dia. Saya lihat dia sudah lebih segar ya di rumah sakit. Sebelumnya dia ICU dan sempat kencing darah. Tapi waktu saya lihat dia sudah bisa makan, kita bisa ngobrol. Ya. Saya bilang saya akan ke Holy Land 2 minggu dan balik akan ketemu lagi. Saya confirm keselamatannya dan saya tantang dia. You punya karunia kan main gitar? Saya ingin kalau kamu sudah lebih sehat, mulai melayani Tuhan. Dia siap Pak. Ya,
Jadi saya harap sebenarnya pulang dari sini dia bisa mulai sama-sama Pak Humphrey itu. Tapi Tuhan lain waktunya. Saya kaget mendengar dia pergi duluan. Ingat saudara, kesempatan datang dari Tuhan. Melayani itu adalah kesempatan. Waktu kamu bilang siap, Tuhan bilang stop, kamu tidak ada kesempatan. Dia kembali ke rumah Bapa, tapi kesempatan melayani sudah ditutup. Mari saudara, ketika kamu masih hidup, saya masih hidup dan punya kesempatan, layani Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Bapa, jadi berkat untuk banyak orang lain. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, ampunilah kami, kadangkala kami pikir hidup ini masih panjang. Kami tidak tahu hari besok. Beri kami kesadaran itu Tuhan, kesempatan yang Kau berikan begitu sempit. Bagi kawan-kawan yang belum pasti keselamatannya, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berikan karunia iman. Berikan anugerah keselamatan itu Tuhan, supaya tidak mengandalkan diri, usaha atau apapun, tapi sungguh-sungguh rendah hati menerima undangan-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati, beri kepastian keselamatan. Tulis nama mereka dalam kitab kehidupan, sebab ketika Engkau datang kedua kali, sangkakala akan berbunyi. Kami semua akan bersorak-sorai disambut Tuhan kelak. Bagi teman-teman yang sudah melayani ya Tuhan, murnikan motivasi dan tujuan kami semua. Supaya kami makin melayani, makin mengasihi Tuhan, makin melayani, makin memuliakan Bapa. Dan menjadi berkat untuk orang lain. Yang belum melayani, yang masih berpangku tangan, yang tidak peduli atau yang ragu atau takut atau khawatir. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menyerahkan seluruh kekhawatiran, beban hidup di bawah kaki-Mu Tuhan. Perbaharui dengan iman yang baru, tekad yang baru. Supaya bisa melayani pekerjaan Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Memakai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri, yang kami sendiri tidak tahu kapan itu akan ditutup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Sebab Kau lebih dulu mengasihi dan melayani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengasihi lebih sungguh. Ya Tuhan, tolong kami. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi padaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Ya Tuhan, murnikan motivasi kami, melayani lebih sungguh. Ya Tuhan, Tuhan lebih dulu melayani diriku, melayani lebih sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengambil tekad yang baru. Amin. Yang percaya berkata,
Amin.